itu ada yang minta togel ke sini. Dia tiap malam Jumat Kliwon. Pokoknya di setiap Kliwonan dia datang ke sini cuman minta nomor togel, dan akhirnya dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam bahagia tanpa batas. Salam sahabat cerita misteri official. Kali ini saya berada di tempat keramat ya, keramat Mbah Jawa. Itu nama julukan beliau. Nah, tepatnya di Tambun Selatan, Kampung Kobak. Nah, di sini saya berdua sama Uci mau melakukan suatu penelusuran misteri-misteri apa yang ada di makam keramat tersebut. Nah, Uci baru masuk gimana sih? Baru masuk, tadi langsung disambut gitu sama semacam kayak sosok gundurwo gitu sih dari balik pohon beringin yang di sana. Itu, Ci? Ini sana nah. Pohon beringin sana. Iya, itu. Yang gede itu ya? Iya, tapi dia kayak cuma gimana sih? Cuma nongolin pala doang. Pala doang. Iya, nggak berani. Terus kayak badannya langsung. nggak kelihatan sih? Enggak, cuma kayak pala doang. Matanya itu kayak bercahaya, semacam cahaya merah gitu. Oh, pantas tadi lihat di sana kayak ada cahaya merah gitu, kayak iya. batu mustika, cuman merah. Nggak tahu itu mungkin pusaka atau apa. Terus Iya. untuk Sosok-sosoknya banyak, tapi ntar aja kali nanti ya. aja kali ya kita bakal bahas ada misteri-misteri apa dan ada cerita misteri apa yang ada di keramat Mbah Jawa ini. Yaudah teman-teman, saksikan terus di channel Cerita Misteri Official. Oke teman-teman, alhamdulillah tadi tim dari Cerita Misteri Official sudah melakukan ziarah Fatihah untuk Mbah Jawa khususnya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ziarah ke Mbah Jawa di Keramat Jati ya, ini di Kampung Kobak. Jadi biar teman-teman yang tinggal di Tambun, khususnya yang di Tambun Selatan, biar ziarah ke Sebul wilayah gitu. Jadi Sebul wilayahnya di sini di Tambun, di Papan Mas ya intinya. Jadi untuk Uci tadi kan kita di ziarah nih Ci. Nah, banyak misteri-misteri apa Ci yang kejadian-kejadian apa yang mungkin ada orang yang pernah menginap di makam tersebut ataupun minta-minta gitu. Saya pernah dengar juga dari kuncennya ada yang minta nomor togel Ci. Nah Uci pernah dengar cerita itu gak? Pernah. Jadi minta nomor togel nih, ada yang suka nginep di dalam antara dalam makam sama dalam yang sini nih yang digembok gitu, di ya. dalam makam. Ya. Nah jadi pas tengah malam itu dia kan kayak minta togel itu kan biasanya nginep ya.
Nah, dia kayak dipindahin gitu sama jin yang di sini. Tadinya- Dipindahin ke tengah kuburan. Oh, di tengah kuburan. Iya, Di kuburannya di mana, Ci? yang Kuburan tengah-tengah sana pokoknya. ini? Oh, bukan di Iya. makam Bajau gitu. Bukan. Terus. Nah, habis itu udah gitu doang sih ceritanya. Tadinya dia minta togel gitu. Iya, minta nomor togel. Oh, kepada sebuah wilayah ini gitu. Terus akhirnya nggak diizinin tuh. Enggak. Jadi kalau misalkan makam Mbah Jawa ini tuh, kalau misalkan ada orang yang berniat jahat sedikit pun itu nggak diizinin buat kesini. Jadi pasti ada aja halangannya. Oh gitu. Ada halangan aja. Iya, Ya? ada masalahnya. Iya. Kalau niatnya buruk tuh, Ci, kayak minta togel, pokoknya minta-minta lah gitu Iya. sama makam gitu ya. Dan akhirnya kayak nggak diizinin ya. Iya, pasti ada aja kendalanya gitu. Oh gitu. Masalahnya Iya, gitu. masalah. Nah, selain minta nomor togel, Ci, ada lagi kan, Ci? Ada, jadi pernah ada kuncen yang jaga di sini. Udah beberapa tahun yang lalu sih, udah lumayan lama. Nah, jadi kuncen itu ibarat kata kalau di omongan itu dia tuh baik. Kayak di pandangan orang tuh dia baik gitu. Tapi aslinya itu dia nggak sebaik sama omongannya gitu. Nah, akhirnya dia dapet apa? Musibah yang kayak gangguan jiwa gitu lah. Oh, gangguan. Oh gitu, iya. Gangguan dari gaib juga kali ya. Terus Gitu doang sih. terus akhirnya dia gimana tuh endingnya? Intinya jadi gangguan jiwa. Nah, ada juga yang kedua. Nah, kalau yang kedua itu dia meninggal di sini. Oh, meninggal di makam ini? Dia kuncen juga sih. Oh, kuncen juga. Oh, baru meninggal kuncennya? Enggak, udah beberapa tahun yang lalu. Maksudnya dia meninggal di sini. Di sini? Oh, di tempat ini? Iya. Ya, Kalau misalkan masalahnya nggak tahu gara-gara apa. Pokoknya dia pernah meninggal di sini. di sini ya. Jadi saya juga waktu itu pernah nanya sama kuncen ini. Jadi dari daerah Tanah Jawa pada kesini, Ci. Mungkin ya Allahu alam karena kita bukan cucunya ataupun cicitnya gitu. Jadi kita nggak pernah tahu beliau hidup di zaman apa, dan saya juga belum begitu jelas nanya sama si kuncen tersebut. Cuman nanya banyak yang kesini mas gitu, dari mana aja datang sini nyampe. Cuman waktu itu yang Uci ceritain tadi, cuman kalau dia si kuncennya itu dia bilang waktu itu ada yang minta togel kesini, dia tiap malam Jumat Kliwon. Pokoknya di setiap kliwonan dia datang ke sini cuman minta nomor togel, dan akhirnya dia dijorogin gitu. Itu dia kayak entah dia lagi zikir ataupun dia minta-minta dan lain-lain. Niat dia salah, minta dia salah, mintanya togel gitu. Dan akhirnya dijorogin itu di makam Mbah Jawanya. Ya makanya ya itulah cerita yang misteri dari makam tersebut, karena yang namanya Syekh mungkin ilmu dia dalam agamanya mungkin begitu luar biasa dalam keistiqomahannya, ibadahnya. Jadi nggak terima kalau makamnya itu disalahgunakan gitu. Jadi buat teman-teman dan dibiasakan kalau ke makam itu niatnya itu untuk mendoakan yang sudah meninggal. Jangan pernah meminta kepada makam ataupun meminta kepada sesuatu yang keramat. Yang keramat itu hanyalah doa orang tua. Jadi jangan sampai salah niatnya ya, doanya juga jangan sampai salah. Jadi orang yang sudah meninggal itu butuh doa kita sebenarnya, Ci. Jadi kalau orang-orang yang masih menganggap sesuatu tempat ataupun itu berlebihan ataupun kayak mendewakan atau mengagungkan, itu salah kalau menurut saya. Karena hanya Allah lah sebagai penolong dan hanya Allah lah sebaik-baiknya pelindung gitu. Jadi beliau juga manusia dan beliau juga mintanya sama Allah gitu. Jadi kalau ada orang yang niatnya salah udah pasti nggak terima ya. Jadi itulah pengalaman sendiri gitu ke tempat-tempat Cibuyut ataupun
sekelasnya ataupun wali gitu. Jadi beliau itu butuh doa kita gitu. Makanya kalau ada misteri kayak gitu ya wajar, banyak kejadian-kejadian yang janggal gitu dan sangat misterius gitu. Tapi biasanya kalau orang minta-minta daerah sini itu ada yang dikabulin, ada yang enggak. Jadi yang dikabulin itu sama sosok siluman ular yang ada di pohon beringin yang di atas sana. Oh, yang tadi di itu? Iya, di tengah-tengah. Terus sih. Dia suka keluar juga kalau misalkan dia kayak lagi, ini kan jalanan nih. Nah, kalau misalkan lagi hujan lebat-lebatnya gitu, kayak yang anak ularnya itu pada keluar gitu, ular hitam gitu. Oh gitu. Jadi kayak ngeganggu orang yang lagi jalan. Oh gitu. Kayak bercelaka gitu loh. Oh gitu, mungkin berubah gitu ya. Iya. Maksudnya jadi siluman, maksudnya ada wujudnya gitu, ada ularnya gitu. Itu soalnya aku kejadian. Oh gitu, kamu sama papa. Oh, itu pernah kesini juga. Iya, enggak sih, kan aku pernah tinggal di sini. Nah, pas itu aku lagi sama papa. Nah, di situ posisinya lagi hujan gede. Pas lagi hujan gede itu tiba-tiba kan papa lagi ngebut. Nah, lagi ngebut itu tiba-tiba ada ular, tiba-tiba datang gitu aja tiba-tiba di tengah gitu. Oh gitu. Nah, untungnya itu nggak nabrak sama mobil yang lagi lawan arah kayak gini. Itu padahal lawan arah gitu. Ada ular gitu. Tiba-tiba Banyak ada gak di sih tengah. ularnya? Atau Enggak, satu doang? Tapi hitam, benar-benar hitam semua dari ujung pala sampai kaki. Dan akhirnya kaget itu ya? Kaget banget. Terus itu udah lama sih apa? Udah lama sih. Udah lama. Sekitar 5 tahunan. 5 tahunan ya, betul Ci, masih muda banget ya. Di tempat itu Ci? Iya, di jalanan itu. Nah, kan tadi ada yang Uci bilang, ada yang dikabulin, ada yang enggak nih. Nah, mau nanya nih sama yang siluman ular itu. Uci bisa gak berkomunikasi sama dia? Dalam arti untuk menanyakan kayak pesugihan apa sih ataupun apa gitu. Bisa sih. Hajat apa sih biasanya si manusia gitu. Kalau boleh ditanyakan sama si sosok itu, nanti Uci bisa sharing kepada teman-teman. Aku pengennya batin aku nyatu sama dia, tapi terhalang sama sosok yang gundurwo yang di bawahnya itu. Oh kayak gitu. Pengen banget nyatu nih, cuman tapi dia kayak ngalangin. Ngalangin gitu loh. Begitu. Tapi pelan-pelan sih bisa. Iya. Coba di gundurwonya dia kayak ngalangin gitu ya? Iya. Maksudnya ketika kayak mau nanya si siluman ini, dia di depan gitu ya? Jadi kayak penjaganya gitu. Iya, istilahnya anak muridnya. Iya, soalnya yang sebelum ketemu yang dia, temen dia dulu gitu. Iya, nguasain daerah sini tuh ya itu siluman ular itu. Yang di pohon itu tadi tuh. Apa sih ini namanya pohon beringin apa beringin sih? Beringin kayaknya. Oh, tapi berusaha masuk ke dimensi dia bisa gak sih? Itu aja batinnya aja ya? Iya, batinnya. Sudah biar diceritakan pada teman-teman. Jadi setiap tempat dimanapun berada pasti ada penunggunya, ada makhluknya. Jadi kita harus biasakan salam kepada yang gaib agar dia ketika kita datang itu tidak mengganggu gitu, dengan bahasa permisi, dengan bahasa numpang-numpang, bahasa assalamualaikum. Insya Allah dia pun akan memahami dengan pembahasan kita gitu. Kita lewat gitu. Tadi juga udah ada suara toke gitu. Banyak yang mungkin saya sih dapat dari guru saya kalau ada sesuatu toke yang bersuara, yang tadinya nggak ada suara apa-apa, ketika datang sesuatu tempat ada yang suara nih tokenya nih, itu kayaknya hadir gitu kalau menurut guru saya gitu. Dan ya memang sih yang saya alami ya alhamdulillah hadir dalam segi gaibnya gitu teman-teman. Kalau denger gak?
Apa? Tadi ada kayak di suara ya? Iya. Tadi kan aku udah nanya. Terus? Jadi aku udah nanya tuh, ritual apa yang sering orang lakuin di sini. Nah, dia bilang itu semacam kayak ibarat kata itu nyembah pohon. Tapi yang disembah itu dia yang semaler itu. Nah, jadi dia kayak semacam pakai wangian yang biasa orang Cina pakai itu loh. Oh, hiyo. Itu pakai hiyo. Sama kayak dikasih makanan gitu. Tapi kalau makanan itu nggak ditaruh di situ. Kayak cuma beberapa jam aja ditaruhnya biar orang nggak pada curiga. Oh, kalau dilihat nih. Iya. Terus. Nah, kalau misalkan orang itu mau dikabulin itu ya harus ada perjanjian, ibarat kata sama si jin ini, siluman ini. Ibarat kata kalau misalkan dia perjanjian itu dia nggak mau kayak semacam makan atau minum gitu, nggak mau. Dia pengennya kayak darah manusia kayak gitu. Dia pertukaran kayak tumbal gitu ya. Kalau misalkan yang meminta itu udah puas. Berarti si siluman ini intinya mintanya kayak darah manusia. Sebenarnya baik. Dia juga senyum terus, ada mahkotanya juga gitu di kepalanya. Tapi baik. Tapi gimana sih? Baiknya dia endingnya pasti jahat gitu. Dia kayak pengen nguji orang-orang yang kayak gitu. Pantes energinya lebih ke pusat pohon beringin itu sih sebenarnya. Kalau orang yang umum aja yang nggak ngerti apa-apa mungkin kayak lebih pusatnya ke sana ya. Jadi teman-teman lebih pusat kemana nih? Energinya yang menurut teman-teman lebih gede nih, kegaiban nih, kayak lebih banyak mana nih sosoknya? Apa di mana kah gitu? Kan di sana kan tadi kita udah shoot ya, tapi memang kita nggak nangkep sih, cuman memang karena mau tahu aja gitu. Biar teman-teman tahu ya. Suaranya jelas banget itu tadi. Jelas ya. Kalau misalnya ketangkep. Di sini. Suara perempuan. Terus lanjut lagi Ci. Dengan endingnya apa sih? Maksudnya kayak dia nggak baik gitu endingnya? Endingnya dia orangnya baik, tapi dia pengen nguji orang yang berniat buruk gitu. Niat buruknya kayak gimana? Kayak minta togel. Kebanyakan orang kesini cuma minta togel itu lah. Oh, banyak togel. Kalau maksudnya buat kekayaan gitu ya? Kalau misalkan narik pusaka, katanya sih belum ada. Saya belum pernah ada yang sanggup. Belum ada yang sanggup. Karena mungkin buat keseimbangan ya. Iya. Keseimbangan sini. Kalau ada yang ditarik mungkin dia bisa perlawanan kali ya. Iya. Ya pasti. Biasanya kita dilihatin mulu nih sama sosok genderuwo yang genderuwo itu. Tapi dengan kehadiran kita gimana? Dia responnya dia gimana? Enggak, dia nggak suka. Nggak suka. Maksudnya itu mau ngapain kita kesini ganggu tempat dia gitu? Ya enggak lah, kita mau sharing sama dia. Tapi dia ngerasanya kayak gitu. Ngerasanya kayak gitu, sensitif ya. Tapi si siluman ular ini nganggap kita gimana? Dia welcome ya. Tapi dia tahu gak Mbak Jawa? Dia tahu. Tapi dia nggak berani buat kayak masuk ke. Dia nggak berani masuk ke tempat makamnya. Tapi dia tahu perjalanannya pasti. Coba ditanyain sama dia, perjalanan Mbah Jawa dalam arti semasa hidupnya, coba ditanyain. Anggap ya Mbah Putih lah atau apa, dia akan paham pasti. Jadi teman-teman, kita mau mencari tahu dengan sesuatu yang gaib, sejarah beliau gitu, dengan si sosok jin ini gitu. Mungkin si jin ini tahu perjalanan ataupun kehidupan beliau Mbah Jawa di masa hidup gitu. Mbah Jawa itu aslinya bukan orang Bekasi. Bukan orang sini. Bukan. Terus? Dia asal dari Jawa apa? Jawa Cirebon atau Jawa Tengah? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Nah, dia kayak perjalanannya itu dia pengen mencari jati dirinya. Dia juga sering nolong orang, ngobatin orang yang lagi membutuhkan. Berarti beliau ini siar sampai sini. Iya. Tapi emang bener beliau jasad di sini gitu. Iya. Oh gitu. Berarti semasa hidup dia lebih cenderung kayak
ngobatin orang ya, nolongin orang ya. Menurut si siluman ini. Katanya juga dia tuh orang baik banget, tapi kadang kebaikannya itu katanya suka disalahgunain sama orang yang orang-orang berniat salah. Iya. Padahal aslinya beliau itu kadang juga jin-jin sini itu suka berubah wujud jadi Mbah Jawa. Nah, biar orang-orang itu percaya bahwa saya itu Mbah Jawa, bahwa saya itu jin. Iya, padahal jin. Oh gitu jin. Sebenarnya Mbah Jawa itu nggak ada di sini. Bahwa saya itu jin ya. Iya, tadi juga aku nggak ngeliat sih, cuman kayak di mata itu kegambar gitu sosoknya kayak Mbah Jawa itu. Oh gitu. Semasa hidup kayak gitu, putih gitu ya. Iya, putih. Nggak ada belangkon-belangkonnya berarti? Ada. Belangkonnya maksudnya kayak jubah putihnya itu? Oh, enggak. Oh, jadi cuma kayak mukanya doang yang kegambar gitu. Oh gitu. Ganteng gak sih? Lumayan ganteng. Berjenggot sih. Berjenggot panjang. Jadi teman-teman, jadi itu yang tadi ditangkap oleh Mbak Uci untuk melalui dua dimensi ya, dari penggambaran masa lampau beliau melalui dengan yang gaib. Yang gaibnya menyampaikan bahwasanya beliau adalah ahli pengobatan, ahli apalagi sih agama ya, dalam arti siar juga gitu, dakwah gitu, siar di tanah Jawa gitu kan. Jadi yang ngaku-ngaku itu adalah jin. Kalau ada yang umpama ziarah ke sini gitu ya, terus berubah wujud jadi seperti kayak sosok jubah putih, dan itu sesungguhnya jin yang menyerupai Mbah Jawa. Aslinya Mbah Jawa nggak di sini, udah pulang ya. Udah pulang. Gitu. Tadi juga masuk tuh ada mata merah gitu, bukan mata sih, jatuh kayak cahaya gitu, cuman arahnya jatuh ke bawah gitu. Yang entah pusaka, entah mata. Sebenarnya itu enggak, itu emang pusaka ya? Pusaka itu, jadi kalau misalkan ada yang bisa dapat ya? Bisa dapat. Jadi itu udah setengah berhak gitu loh. Gitu sih. Udah setengah berhak. Kalau misalkan udah bisa narik itu jadi milik A. Tapi nggak mau narik sih, maunya dibagi. Iya. Kalau dibagi, baru ambil deh. Nah, ya jadi gitu teman-teman. Tapi ada yang mau disampaikan lagi ya Ci buat teman-teman. Jadi bahwasanya yang gaib tuh ada gitu. Nanti bakal diwujudkan bukan dalam bentuk seperti manusia, bukan, karena yang namanya gaib ya tak kasat mata dong gitu. Nggak mungkin jadi berwujud ada wujudnya gitu. Wujud dalam bentuk kayak manusia enggak. Aslinya dia emang seperti apa ya, bayangan gitu ya Ci ya. Bayangannya itu ya itu terlihat dengan secara real dengan kepala mata kita sendiri gitu ya. Walaupun ada paling dengan energi batin kita aja ya, dengan melalui frekuensinya itu ke hati kita gitu ya. Terus ada pesan lagi ya dari sosok itu? Dia tuh pengen banget tempatnya itu bener-bener real, bersih banget, kayak tanpa ada orang yang datang ke dia karena buat berniat buruk. Dia tuh pengen banget kayak gitu. Tapi kadang orang itu terlalu mikirin dirinya sendiri. Oh gitu, lebih mementingkan diri dia sendiri. Itu aja sih tadi ya. Kayak lebih mementingkan hajat dia sendiri lah gitu. Tapi hajatnya salah gitu. Terus ada lagi gak? Enggak sih, tadi dia bilang itu aja. Udah itu aja ya. Nah jadi teman-teman, ini dari cerita misteri di makam keramat Mbah Jawa. Jadi ceritanya seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman selalu menonton terus di channel kita dan ikuti terus tayangan-tayangan apa yang akan kita kuak, misteri-misteri apa. Terima kasih sudah menonton di channel Cerita Misteri Official. Saksikan terus dan jangan lupa di subscribe, di share dan di di like ya. Jadi biar tim Cerita Misteri lebih semangat lagi untuk menguak misteri apa yang akan ditayangkan lagi. Yaudah gitu aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam bahagia tanpa batas.